Bapak Saudara, Shalom. Izinkan saya memulainya dengan sebuah pantun. Ke pasar baru beli sabun colek, Ko Acai membeli roti. Selamat tahun baru Imlek, gongsi facai Tuhan memberkati. Ya Kyonghi ya, buat kita semua yang merayakannya, kita percaya tahun ini adalah tahun yang baik. Amin. Orang bilang ini kelinci air, yang gak bisa berenang pasti susah. Tapi jangan takut. Kalau ada Tuhan mau kelinci air, kelinci api, kelinci tanah, kelinci apapun kita bisa lewati. Amin. Haleluya. Saudara buka di dalam Markus 7. Markus pasal 7, saya memulai dengan satu ayat. Markus 7 ayat 37 bagian yang pertama. Markus 7 ayat 37a. Firman Tuhan berkata, mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya apa? Baik, sekali lagi kita katakan, mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Saudara, percayakah jika Tuhan terus menyertai hidup kita, maka segala-galanya baik? Amin. Kalau Tuhan bilang Ia menjadikan segala-galanya baik, kata menjadikan itu harus kita maknai bahwa Dia tidak sedang membetulkan yang rusak, Dia bukan sedang mereparasi apa yang salah, tapi Dia membuat sesuatu yang baru. Amin. Jadi kalau Tuhan bilang segala-galanya baik, harusnya benar-benar kita alami. Amin. Dan semua orang akan takjub, saudara. Oh, orang bilang ciong nih dia sama sio ini, tapi kata Tuhan enggak. Tuhan bilang Ia menjadikan segala-galanya apa? Baik. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa alami, saudara? Di tangan Bapak Ibu Saudara ada handout, silakan bisa isi, saudara. Bagaimana kita bisa mengalaminya? Maka kita akan belajar, karena ini hari raya Imlek, kita akan belajar dengan poinnya Imlek, saudara ya. Poinnya Imlek. Apa itu Imlek, saudara? Kita lihat yang pertama. Imlek, imnya apa itu, saudara? Imnya artinya imani. Nah, imani. Nah, apa itu imani? Kita lihat, saudara. Markus 7 ayat 31 dan 32. Markus 7, 31 dan 32. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Kalau saudara membaca, di sini dikatakan kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus. Daerah Tirus ini menarik, saudara, karena kata meninggalkan, kalau saudara lihat kata meninggalkan, teks Yunaninya dari kata exerchomai. Exerchomai artinya pergi dengan tujuan. Dengar baik, saudara. Di dalam kehidupan kita, kalau Yesus ingin melakukan sesuatu, pasti ada tujuannya. Kalau Yesus ingin pergi atau Yesus ingin berdiam, pasti ada tujuannya. Yesus tidak pernah sembarangan dalam hidup saudara dan saya. Yesus selalu punya tujuan dan kita tahu tujuannya adalah segala-galanya baik. Jadi kalau sampai hari ini kita temukan, Pak, kok bisnis saya nggak baik? Pak, kok keluarga saya nggak baik? Dengar, itu bukan tujuan akhir. Saudara belum sampai ke finishnya Tuhan. Jadi harusnya nggak boleh give up, saudara. Nggak boleh nyerah. Ibarat seorang petinju, kalau dia bertarung masih ronde 1, sementara rondenya ada sisa 11 lagi. Lalu ronde 1 dia berkata, udahlah aku pasti kalah, aku pasti kalah, aku pasti kalah, aku pasti kalah. Ya pasti kalah. Kalau Yesus membawa kehidupan saudara, dengar baik-baik, pasti ada tujuan. Dan tujuannya adalah menjadikan kehidupan saudara dan saya baik. Bukankah itu di awal kita baca dalam kitab Kejadian, saudara? Tuhan menciptakan hari pertama. Sampai hari ke-6 bahkan manusia diciptakan. Segalanya baik. Bahkan manusia khusus dikatakan sungguh amat baik. Tuhan gak pernah bikin kehidupan saudara menderita, sengsara, melarat. Feng Shui boleh bilang gak cocok rumah tusuk sate itu. Saya ketemu orang yang punya rumah tusuk sate tapi dia bisa jual harga justru di atas rata-rata, saudara. Apalagi satenya sate kambing. Gampang dijualnya, saudara.
Apalagi sate babi, pasti lebih laku. Dengar baik saudara, orang boleh mereka-rekakan yang jahat dalam kehidupan saudara. Sama seperti ketika Yusuf dibawa ke Mesir. Apa yang Yusuf katakan saudara? Kamu reka-rekakan, tapi Tuhan sudah mereka-rekakan yang baik buat aku. Kamu semua berkomplot buat aku yang jahat, tapi Tuhan membela aku. Yusuf tidak putus asa, tidak give up ketika dia dalam penjara. Ketika dia difitnah oleh istri Potifar, enggak. Ketika dia di dalam sumur dibuang oleh saudaranya, enggak. Dia justru ikuti jalannya Tuhan. Sebab kita tahu kalau Tuhan pergi, pasti ada tujuan yang baik. Kata membawa, saudara perhatikan. Di situ kan dikatakan ada orang-orang yang membawa kepadanya. Orang membawa itu artinya menuntun dengan persiapan. Kalau kita mau ikut Tuhan saudara, kalau kita juga mau membantu orang lain untuk ketemu Tuhan saudara, dengar baik-baik, harus ada persiapan. Makanya gereja kita itu gak kurang saudara, setiap pagi ada yang namanya we pray. Buat apa? Untuk mempersiapkan hidup kita. Paling tidak untuk hari itu, kita berdoa dulu. Saudara, kita gak akan pernah berdiri menghadapi masalah hidup kita jika kita tidak pernah berlutut sebelumnya untuk berdoa. Ada home di gereja kita saudara. Komunitas di mana kita bisa saling sharing, saling memberkati, saling mendoakan. Kita ada spiritual journey. Kita ada encounter, ada empower, kita gak kurang. Untuk apa sih? Supaya kita mempersiapkan diri kita saudara. Gereja kita punya yang namanya Menorah Stars, di mana anak-anak kecil bertumbuh. Untuk apa saudara? Untuk mempersiapkan kehidupannya. Sampai kapan Bapak Ibu dan saya sebagai orang tua bisa pegangin tuh anak? Bisa bilang tuh anak jangan lakukannya. Sampai kapan saudara? Satu waktu anak itu besar dan dia bisa berkata sorry ya ma, sorry ya pa, aku udah gak butuh papa mama lagi. Kalau udah begitu kita mau apa saudara? Makanya mulai detik ini saudara, mulai hari ini ayo yang punya anak bawa anaknya ke Menorah Stars. Mungkin di Menorah Stars kayaknya cuma lucu-lucuan gitu ya. Cuma nyanyi angkat tangan turun tangan, angkat kaki turun kaki. Mungkin kayaknya cuma begitu, tapi dengar baik-baik firman Tuhan ditaburkan, tertanam dalam hati anak-anak kita dan itu akan bertumbuh saudara. Waktu mereka menghadapi kerasnya hidup ini, mereka akan ingat. Oh ternyata dulu teacher-teacher di Menorah Stars pernah ngomong firman Tuhan. Kita punya youth teens, saudara. Anak-anak remaja, segala pergaulannya kita tahu. Kita punya youth extra untuk pemuda, ayo. Saudara, lebih baik kita mendorong anak-anak kita tuh ke rumah Tuhan. Daripada ke rumah hantu. Iya saudara. Mari nuntunlah dengan persiapan saudara. Lalu di situ ada kata memohon saudara. Orang-orang di situ memohon. Sudah membawa dia mohon kepada Yesus untuk apa saudara? Ada kata yang dipakai parakaleo. Kita lebih suka parakaleo ini ketika ketemu kata parakletos, Roh Kudus. Tapi parakaleo ini artinya meminta untuk mendampingi. Saudara dengar baik-baik. Yang bisa mendampingi kita. Yang bisa mendampingi kita melewati setiap musim hidup kita. Bukan orang. Bukan orang tua. Bukan kerabat. Bukan bos. Tapi Yesus. Makanya minta sama Yesus untuk selalu beserta kita. Seperti Musa yang berkata, bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Harusnya itu yang menjadi sebuah tekad dalam hidup kita, saudara. Tuhan, saya gak peduli dengan uang yang saya punya. Saya gak peduli dengan jabatan yang saya punya. Tapi kalau Tuhan gak bersama saya gak mau jalan. Tapi sebaliknya saudara, jika saudara minta Tuhan bersama saudara, dampingi kehidupan saudara setiap hari, setiap saat, dengar baik-baik, pasti Tuhan cukupkan. Kenapa orang susah hidupnya? Karena yang dia cari, yang dia pikir bisa memuaskan hidupnya. Tapi sesungguhnya gak ada yang bisa memuaskan kita selain pencipta kita, saudara. Lalu dia minta supaya Tuhan letakkan tangannya. Ada kata epititemi, saudara. Epititemi ini bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang menuangkan kuasa.
menuangkan kuasa. Artinya apa? Kita harus bergantung penuh sama Tuhan. Kita harus bergantung penuh sama pencipta kita yang kita tahu kuasanya tidak terbatas. Makanya apapun yang terjadi dalam hidup kita, ayo mulai gantungkan hidup kita sama Tuhan. Sederhana saudara, kita bisa ajarkan di keluarga kita. Untuk para suami-suami, untuk para istri, para orang tua. Kalau ada sakit, jangan langsung cari obat, doakan saudara. Mungkin kayaknya tuh rohani banget ya, sakit ya minum obat lah, ke dokter lah. Tapi enggak saudara. Di keluarga kami mulai dengan hal itu sederhana. Sampai kadang-kadang saya sendiri yang malu saudara. Tiba-tiba saya sakit langsung, aduh saya pengen minum obat nih. Anak saya bisa berkata gini, "Pak, doa dong." Iya saya lupa. Harusnya yang saya cari ketika ada sakit, ketika ada masalah itu Tuhan. Karena kuasanya yang akan memulihkan. Nah, saudara, ini yang perlu kita imani. Mari imani kalau Tuhan membawa hidup kita pasti punya tujuan yang baik. Mari imani kalau Tuhan pasti mengajarkan kita untuk kita mempersiapkan diri kita menghadapi setiap musim hidup kita. Tuhan juga berkata, saudara, Alkitab juga kasih tahu, yang tidak mau bekerja jangan makan. Saudara, nggak patut juga kita wipre setiap pagi tapi nggak mau kerja. Habis wipre tidur, ya nggak patut juga saudara. Ada persiapan. Minta imani bahwa dia ada pribadi yang mendampingi hidup kita. Sebab pribadi itulah yang pasti berkuasa atas hidup kita. Imani yang pertama saudara. Yang kedua, le. Kan Imlek, ada le-nya saudara. Le-nya apa? Lewati saudara. Apa yang perlu kita lewati? Saudara lihat Markus 7 ayat 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya. Waduh, aneh ini, aneh. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Aneh ya. Lanjutin lagi. Lalu ia ngapain? Meludah. Udah dimasukin, diludahin. Dan meraba lidah orang itu. Masukin tangan yang sama, diludahin, dikorek ke lidah. Jorok sekali. Tapi kalau itu adalah proses dari Tuhan, kita harus lewati saudara. Setiap proses Tuhan untuk kita itu pasti berbeda. Kadang-kadang kita nggak bisa mengalami keajaiban Tuhan. Kenapa? Karena kita pengen prosesnya tuh seperti si A, pengen seperti si B, pengen seperti si C. Gak bisa saudara. Prosesnya pasti beda-beda. Coba orang yang tuli ini, orang yang bisu ini dia berkata, dia kan tuli bisu gak buta kan? Berarti dia ngelihat gak tuh? Dia lihat gak? Kalau dia gak lewati proses ini, bisa sembuh gak? Ya mungkin bisa, tapi kan konyol. Tapi seringkali kita konyol begitu saudara. Proses Tuhan beri, kita marah sama Tuhan. Malah berkelahi. Tuhan lu yang bener aja, masa gua harus lewatin kayak gini sih? Masa saya harus dipermalukan sih? Masa saya harus hidupnya susah begini sih? Tuhan yang bener aja dong, protes. Saudara, kadang-kadang mata jasmani kita, dengar baik-baik, mata jasmani kita itu membatasi kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Karena kita cuma mau lihat prosesnya tuh yang sesuai saya. Tuhan gampang aja tinggal ngomong dong. Tuli, bisu, ngomong, dengar, bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa Tuhan izinkan dan Markus mencatatnya? Karena ini adalah sebuah pembelajaran buat kita bahwa proses Tuhan untuk membuat segala-galanya baik dalam hidup saudara dan saya itu harus kita lewati. Dan menarik saudara, karena Injil Markus memakai kata apa saudara untuk menuliskan memasukkan saudara.
Memakai kata apa saudara? Balo, bukan balon saudara. Balo, balo itu artinya apa? Menebarkan benih. Kata balo dipakai seorang petani yang mau menyebarkan benih. Artinya apa? Benih itu akan tumbuh. Berarti saudara dengar baik-baik. Setiap masalah pergumulan ketika Tuhan memproses hidup kita itu adalah benih. Jadi kita bukan hanya mendapatkan, kalau orang bisu dan tuli ini bukan hanya mendapatkan kesembuhan, tapi dia belajar bagaimana proses hidupnya dipulihkan. Tahukah saudara, Tuhan itu tertarik loh dengan proses perubahan hidup saudara dan saya. Wah, Tuhan gampang, yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh, gampang saudara. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita ada proses yang perlu kita lewati. Dan itu adalah benih saudara. Supaya apa? Supaya benih itu tertanam dalam hidup kita. Dan itu bertumbuh, berbuah. Supaya kita bukan hanya berhasil, bukan hanya mengalami kebaikan Tuhan, tapi bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi jangan protes saudara dengan cara Tuhan. Lihat ayat 34, 35 saudara. Tuhan tahu kok hati orang-orang di situ. Pengen dong demonstrasi kuasa Tuhan. Tuhan lakukan saudara. Perhatikan ayat 34 dan 35 saudara. Iya. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya apa saudara? Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan apa? Baik. Perhatikan saudara. Ada kata Efata. Efata bukan kata Yunani saudara. Efata itu kata Aram. Aram adalah bahasa sehari-hari orang waktu itu saudara. Artinya apa? Yesus sedang berkata gini. Kalau aku tunjukkan kuasaku dengan caraku, mungkin kamu belum paham. Aku tunjukkan kuasaku dengan cara yang sederhana pun kamu belum paham. Makanya aku berkata kamu perlu dibukakan. Nah kata dibukakannya pakai kata Efata saudara. Artinya apa? Orang-orang yang tidak berpendidikan pun mengerti kalimat itu. Artinya apa saudara? Tuhan kalau berbicara dalam hidup saudara, ketika dia berproses dalam hidup saudara, ketika dia sedang menebarkan benih dalam hidup saudara, dia akan gunakan sesuatu yang bisa kita mengerti. Makanya gak ada tuh cerita begini. Gua gak ngerti Tuhan mau apa dalam hidup kita. Gua gak ngerti Tuhan mau ngapain gue. Itu berarti lu yang salah. Karena Tuhan pakai kata-kata proses yang kita bisa ngerti. Makanya harusnya hidup kita itu menjelaskan tentang karya Tuhan. Kalau kita nggak ngerti gimana kita bisa jelaskan? Imlek, imani, lewati, mau dicolok kupingnya, mau diludahin, mau dikorek lidahnya, lewati. Sebab Tuhan menaburkan benih di situ. Nah sekarang Kak, sisa Kak, apa nih Pak? Kak, ayo kita masuk saudara. Kaknya kabarkan saudara. Markus 7 ayat 36. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ. Supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka makin luas mereka memberitakannya. Aneh ini Tuhan. Bukannya kalau kuasa Tuhan itu harus diceritakan, disebarkan. Ada apa nih? Kenapa Tuhan larang? Nah kita lihat dulu saudara. Perhatikan saudara, kalau baca Alkitab itu kita harus pelan-pelan supaya kita ngerti maknanya. Kita lihat saudara, ternyata kata menceritakan, kan tadi dibilang Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan ceritakan. Ternyata kata menceritakan itu dari kata lego. Lego artinya berkata tanpa pemahaman. Lego itu gosip, itu lego. Bukan mainan Lego ya saudara, lego. Ngejulitin orang, lego. Kita nggak tahu salahnya apa, kita nggak tahu kondisi sebenarnya, tapi kita ngomong, itu lego. Makanya Yesus bilang, kalau kamu nggak punya pengertian yang benar tentang aku, kamu nggak usah ngomong. Karena nanti jadi batu sandungan. Oh Tuhan gua kaya lu, gua tadinya miskin bisa kaya lu cek lah. Orangnya cek dikata,
Ah bohong lu, gue kok tetap miskin? Salah. Oh Tuhan Noe canggih lo. Dia dokter di atas segala dokter. Dia tabib di atas segala tabib. Lu ikut gue masuk Kristen lo. Ikut gereja gue pasti sembuh lo. Ikut gereja, ikut pelayanan. Game. Marah. Kenapa? Karena kita tidak menceritakan yang benar. Kita gak punya pemahaman yang benar. Makanya sekali lagi Bapak Ibu hati-hati. Lebih baik langsung aja to the point. Yesus saya adalah Tuhan Juru Selamat hidup. Amin. Gak usah dibumbu-bumbuin. Kadang-kadang bumbunya bikin kacau. Saudara nonton gak satu program masak-memasak tuh? Orang kalau udah punya pikiran gitu. Misalnya sayuran, masak sayuran. Mau dibikin apa? Terus sayurannya jadi apa? Karena bumbunya kebanyakan. Ada yang keasinan, ada yang kemanisan. Ada yang rasanya udah gak jelas. Kenapa? Terlalu banyak bumbu. Saudara memberitakan Injil gak usah terlalu banyak bumbu. Kenapa? Karena bumbunya itu kadang-kadang mengkacaukan rasanya. Injilnya jadi gak murni. Makanya Tuhan bilang stop. Kamu jangan ngomong kalau kamu belum paham. Tapi lihat saudara. Kata memberitakan saudara. Kan akhirnya apa? Makin dilarang, mereka makin luas memberitakannya, ternyata pakai kata yang berbeda. Kata memberitakan adalah kata keruso. Keruso artinya saudara apa? Ya, memberitakan yang diyakini. Memberitakan yang diyakini. Kalau saudara udah yakin bahwa Yesus sanggup, saudara udah kenal siapa Yesus, dia benar bisa memberkati, tapi dia juga gak suka sama orang yang berdosa. Dia mau mengampuni dosa, dia mau memulihkan hidup kita. Dengar baik-baik, itulah yang bisa kita beritakan. Makanya ada kata keruson ton logon, beritakanlah firman. Kenapa gak dipakai kata legon ton logon? Enggak saudara. Karena kita harus pahami dulu firman itu, baru kita bisa beritakan. Nah di home itu nanti kita sama-sama bisa juga saudara. Di encounter ada juga, di empower ada juga. Makanya perlu mengikuti kelas-kelas seperti itu. Bukan buat gereja, buat saudara supaya kita bisa sama-sama bertumbuh. Untuk lebih efektif lagi melayani Tuhan. Itu aja kok saudara. Beritakanlah yang kita yakini. Kalau belum yakin benar siapa Yesus, masih suka merasa gini, ini Yesus masih ada gak sih ya? Yesus benar-benar ada gak sih ya? Yesus ngerti saya gak sih ya? Saudara jangan beritakan dulu, karena orang akan melihat kehidupan saudara, kok gak cocok ya? Jangan saudara. Tapi kalau saudara udah yakin, kabarkan. Maka saudara, ayat yang tadi kita baca, di dalam Markus 7 ayat 37 bagian A. Kita baca saudara, Markus 7 ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya simpulkan saudara, bagaimana kita bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam segala hal. Yang pertama saudara, apa saudara? Imani. Imani. Bahwa dia punya tujuan dalam hidup kita. Bahwa tujuannya adalah kebaikan. Imani saudara. Imani. Setiap apapun yang dia kerjakan dalam hidup kita. Setelah imani apa saudara? Lewati. Mau prosesnya kayaknya gak enak. Mau prosesnya kayak gak nyaman. Lewati saudara. Ikuti. Sebab dalam proses itu ada benih yang ditaburkan. Untuk membuat saudara dan saya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Buat apa saudara? Untuk kita bisa mengabarkan. Ingat, jangan mengabarkan sesuatu yang belum saudara pahami. Kabarkanlah Yesus yang saudara yakini, yang saudara pahami. Caranya bagaimana? Gali firman setiap hari. Kita ada namanya daily Bible reading saudara. Ada baca Alkitab. Ayo saudara, baca setiap hari. Yang belum join di grupnya, minta saudara, hubungi langsung. Bisa ke saya, bisa ke yang lain. Pak, saya mau masuk dong di grup itu, silakan saudara. Kita baca setiap hari firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya pemahaman yang benar. Amin saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan sudah menjadikan segala-galanya baik? Saudara mau Imlek? Apa Imlek? Imani, lewati, kabarkan.
Izinkan saya menutupnya juga dengan pantun, saudara. Bakar ikan di tengah hutan. Jangan lupa padamkan apinya. Lakukan firman dengan ketaatan, engkau akan lihat kuasanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya engkau sudah membuat segala-galanya baik dalam hidup kami. Dan hari ini tolong kami Tuhan, untuk kami bisa beriman. Beriman bahwa Tuhan punya tujuan yang baik. Beriman bahwa Tuhan kuasanya sanggup untuk menolong kami. Itu sebabnya Tuhan mampukan kami juga untuk melewati setiap proses hidup kami. Mungkin caranya gak enak, mungkin gak nyaman buat kami. Tapi ketika kami lewati, maka akan ada berkat Tuhan. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kami. Dan tolong kami Tuhan, untuk bisa mengabarkan perbuatan Tuhan itu ke semua orang. Mengabarkan karena kami sudah memahami. Mengabarkan kami sudah meyakini bahwa Tuhan baik dalam hidup kami. Dan hidup kami pun adalah hidup yang selaras dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk segala-galanya yang sudah Tuhan buat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin.